Jadikanlah membaca solawat dan zikir ilahi sebagai bagian dari kehidupanmu. Semua orang, baik anak-anak maupun dewasa, wanita maupun pria, semuanya harus memperhatikan hal ini. Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah melihat sebuah ru'ya bahwa ada seorang pria suci yang menyampaikan kepada beliau, jika setiap anggota jemaat yang berusia dewasa membaca solawat 200 kali, yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kemudian bersabda, mereka yang berusia pertengahan, yakni 15 sampai 25 tahun, mereka harus membacanya sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Anak-anak sekurang-kurangnya harus membaca 33 kali. Dan anak-anak yang lebih kecil harus mengulang bacaan orang tuanya 3 atau 4 kali. Bersamaan dengan ini, mereka juga harus membaca istighfar 100 kali. Selain ini, saya tambahkan juga bahwa bacalah juga doa, Rabbi kullu syai'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni, sebanyak 100 kali, terutama pada hari-hari ini, dan secara umum hingga masa depan. Inilah yang beliau lihat dalam ru'ya, yaitu jika engkau melakukan hal ini, maka engkau akan memasuki sebuah benteng yang aman, di mana setan tidak akan pernah dapat memasukinya. Dinding benteng terbuat dari besi yang tingginya mencapai langit. Jadi tidak akan ada lagi celah yang bisa dimasuki oleh setan. Saat ini ketika setan melakukan segala upaya untuk menyerang kita, maka dari itu kita sebagai jemaat, maupun secara umum di dunia, hanya ada satu cara untuk melindungi diri kita sendiri, yaitu berikanlah perhatian khusus pada doa. Dan ini tidak hanya pada hari-hari jalsah, tetapi juga untuk selamanya dan seterusnya. Jadikanlah membaca solawat dan zikir ilahi sebagai bagian dari kehidupanmu. Semua orang, baik anak-anak maupun dewasa, wanita maupun pria, semuanya harus memperhatikan hal ini. Hal penting lainnya adalah, di sini akan ada banyak ceramah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tarbiyat dan kerohanian. Dengarkanlah ini juga. Sembari mendengarkan pidato-pidato ini, berjanjilah di hadapan Tuhan, dan mohonlah pertolongannya dengan mengatakan, wahai Tuhan, kami hadir di sini dengan niat suci untuk memenuhi seruan Al-Masih Engkau, untuk memperbaharui hati kami. Namun kami tidak dapat mencapai perbaikan ini melalui upaya kami sendiri. Kami membutuhkan pertolongan Engkau. Jika Engkau tidak mendengar doa iyyaka nasta'in kami, dan Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak dapat mencapai standar ibadahmu. Oleh karena itu berdoalah, wahai Tuhanku, hanya melalui Engkaulah kami dapat selamat dari kebinasaan. Turunkanlah karuniamu kepada kami, karena tanpa karuniamu, kami tidak dapat mencapai apapun. Sucikanlah hati kami seutuhnya, yaitu apapun yang kami dengar, tidak hanya kami nikmati secara keilmuan ataupun kata-kata, tetapi juga untuk meningkatkan derajat akhlak dan kerohanian kami, dan untuk membawa kami lebih dekat kepada Engkau, dan menjadikannya sebagai bagian dari hidup kami. Jadi kita juga harus mengamalkannya dan juga menerapkan hal-hal ini pada keturunan-keturunan kita. Alhasil ketika kita dengan niat suci berusaha meraih karunia dari segenap acara jalsah, ketika kita seraya berdoa, berusaha menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan kita, maka saat itulah kita akan dapat menjadi orang-orang yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Jika tidak, seperti yang saya katakan, dunia yang saat ini tenggelam dalam hingar-bingar duniawi sedang menuju pada kehancuran. Sebagaimana telah saya katakan, setan tengah menyerang dari segala arah. Kita tidak akan dapat selamat jika justru kita pun jatuh di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan dunia, dan kita pun akan ikut binasa di dalamnya. Oleh karena itu, haruslah takut akan hal ini. Dan seorang Ahmadi harus selalu merenungkan dan menaruh perhatian pada hal ini, yaitu kita harus meraih tujuan ini, yaitu tujuan sebenarnya kita hidup, dan tujuan dari baiat kita kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa salah satu tujuan jalsah adalah agar para Ahmadi meningkatkan ta'aruf satu sama lain.
yang berarti memupuk rasa cinta, kasih sayang, dan persahabatan satu sama lain. Jika kita memenuhi hak ini dan mencapai tujuan ini, barulah kita dapat benar-benar menjadi anggota jemaat hakiki yang dikehendaki oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu, selama hari-hari ini, berikanlah penekanan besar pada penguatan hubungan persaudaraan dan peningkatan kasih sayang dan keselamatan antar satu sama lain. Berusahalah untuk meningkatkan persaudaraan yang sebelumnya sudah terjalin. Jika ada suatu kebencian karena alasan apapun, cobalah untuk menghilangkannya demi mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan hanya dengan menjauhkan diri dari hal sia-sia, tapi juga dengan berusaha menciptakan suasana cinta dan kasih sayang. Anda tidak hanya harus menjauhi pertengkaran, tetapi juga harus saling meminta maaf atas perselisihan di masa lalu. Bebaskanlah diri Anda dari jerat ego pribadi. Saya menerima keluhan, ada beberapa orang yang hanya karena hal-hal sepele, lantas jatuh dalam pertengkaran yang besar. Dan ini mencoreng nama jemaat. Hal ini telah saya sampaikan berulang kali sebelumnya, termasuk pada jalsah Inggris yang lalu. Jadi berikanlah perhatian pada hal ini. Terkadang, nizam jemaat pun dengan terpaksa harus memberikan hukuman atas perilaku tersebut untuk melindungi martabat jemaat, yang mana hal ini pun lantas menimbulkan kesedihan. Hukuman bukanlah dijatuhkan atas dasar kesenangan. Jadi ingatlah selalu bahwa kita harus menjunjung tinggi kesucian jemaat. Apabila nizam jemaat atau khalifah di masanya menjatuhkan suatu hukuman, maka itu dilakukan untuk menjaga kesucian jemaat. Karena kesucian jemaat berada di atas semua hubungan. Jika Anda memiliki hubungan sejati dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka sambil menyesali perbuatan, berusahalah untuk memperbaiki keretakan yang telah ada, dan ciptakanlah ikatan kecintaan yang bukan hanya karena kecintaan, tetapi juga karena keinginan yang tulus. Jadilah hamba yang mengamalkan perintah Rasulullah SAW, bahwa tidak ada seorang muslim pun yang menyakiti muslim lain baik dengan lidah atau tangannya. Jadi di hari-hari ini, ketika kita sudah berkumpul demi mencari keridhaan Allah, tunduk di hadapannya, dan teruslah berdoa. Sibukkanlah diri dalam zikir ilahi dengan keimanan yang sempurna. Ikutilah jalan yang telah ditetapkan Allah dengan ketaatan sempurna. Jika ini dijalankan, tidaklah mungkin seorang Ahmadi tidak mentaati nizam jemaat kapanpun, yaitu di satu sisi berupaya agar terhitung sebagai pengikut jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam di langit. Sementara di sisi lain, ia mengabaikan nizam yang telah didirikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifahnya. Ini adalah dua hal yang bertentangan. Seorang yang dengan niat tulus tunduk di hadapan Allah Ta'ala, ia tidak akan pernah memperlihatkan hal yang saling bertolak belakang ini. Oleh karena itu, pada hari-hari ini, berusahalah untuk membersihkan kotoran dalam hati melalui doa dan perbaikan diri. Hargailah kesempatan yang telah Allah berikan ini. Jika Anda datang ke jalsa ini dengan tujuan perbaikan diri dan bukan untuk menghadiri sebuah perayaan, sebagaimana telah disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa jalsa ini bukanlah sebuah perayaan, maka niscaya kekotoran hati pun akan sirna. Terkadang, dalam kehidupan sehari-hari dan pada hari-hari setelah jalsa, seorang Ahmadi awam memiliki kebencian dan perselisihan dengan para pengurus. Dalam hal seperti ini, jika mereka mengingat tujuan jalsa ini, setiap Ahmadi akan berusaha menyelesaikan perselisihan mereka di masa lalu. Jika ada suatu hal pahit yang muncul di sini, mereka juga akan berusaha untuk menghilangkannya. Para pengurus dan mereka yang bertugas selama jalsah juga harus ingat bahwa kita harus menunjukkan standar akhlak tertinggi dan berusaha meninggalkan ego dan dendam pribadi demi Allah Ta'ala. Kita harus memenuhi janji yang telah kita buat untuk hidup sebagai saudara. Standar akhlak yang setinggi-tingginya harus ditunjukkan, terutama oleh mereka yang bertugas dan pengurus, karena sebagai pengurus, mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka harus lebih sabar, meskipun ada kesalahan, dan jangan pernah memberikan tanggapan yang kasar. Ketika Anda mengamalkan hal ini, akhlak Anda yang tinggi akan menjadi teladan bagi orang lain. Jika para pengurus menganggap dirinya sebagai pelayan dan bukan pengurus, dan setiap pekerja
menganggap dirinya sebagai pelayan, dan para anggota jemaat menganggap para pengurus sebagai pekerja yang ditunjuk oleh khalifah di masanya untuk menjalani nizam jemaat, maka hubungan ini akan selalu menjadi ikatan cinta dan kasih sayang, yaitu jemaat yang menyampaikan pesan perdamaian dan keselamatan hakiki kepada dunia di bawah bimbingan khalifah yang ada, yaitu orang-orang yang akan membawa revolusi di dunia, orang-orang yang akan memenuhi misi Hazrat Masih Maud alaihissalam. Mereka akan mengikuti jalan yang dikehendaki Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk dilalui. Mereka akan mencapai standar yang telah ditunjukkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk dicapai. Beliau alaihissalam bersabda di satu tempat, "Wahai orang-orang yang beruntung, ikutilah ajaran yang telah diturunkan kepadaku ini dengan penuh ketekunan demi keselamatanmu." Artinya, Anda telah mengambil langkah pertama menuju keselamatan. Telah ada keberuntungan dalam diri Anda karena telah bertemu dan baiat kepada saya. Namun sekarang wujudkanlah ajaran ini sebagai bagian dalam amalan hidupmu, sehingga keberuntungan ini semakin cemerlang. Yakinlah bahwa Tuhan itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Janganlah mempersekutukan apapun dengannya, tidak di langit dan tidak di bumi. Beliau bersabda, Tuhan tidak melarang kalian menggunakan sarana duniawi. Kalian boleh saja menggunakan sarana-sarana duniawi, tetapi orang yang meninggalkan Tuhan dan hanya mengandalkan sarana duniawi adalah penyembah berhala. Sejak dahulu Tuhan terus menyatakan bahwa keselamatan tidak dapat dicapai tanpa hati yang murni. Jadi sucikanlah hati dan tinggalkanlah dendam dan amarah. Nafsu amarah manusia mengandung banyak kekotoran, dan yang paling besar adalah ketakaburan. Jika tidak ada ketakaburan, maka tidak ada lagi seorang pun yang kafir. Jadi milikilah hati yang lemah lembut. Sayangilah segenap manusia, seraya menasihatkan mereka akan adanya surga. Yakni, kita menyerukan bahwa Islam adalah agama sejati yang memberikan keselamatan, dan melaluinya seorang dapat mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kitalah yang mengajak menuju surga kepada orang-orang. Beliau bersabda, sebagaimana kalian mengajak manusia menuju surga, kalian harus menunjukkan empati kepada manusia. Bagaimana bisa ajakan kalian ini dianggap benar jika kalian menginginkan keburukan bagi orang lain di dunia yang hanya sementara ini? Penuhilah kewajiban kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut yang tulus, karena kelak kalian akan diminta jawabannya. Banyaklah berdoa dalam salatmu, agar Tuhan menarikmu kepadanya, dan agar Dia menyucikan hatimu, karena manusia itu lemah. Dosa apapun yang dihapuskan adalah dihapuskan melalui kuasa Allah Ta'ala. Beliau bersabda, sebelum seseorang tidak menerima kekuatan dari Allah Ta'ala, ia tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan keburukan apapun. Islam bukan hanya sekedar telah mengucapkan kalimat syahadat, namun hakikat Islam adalah bahwa ruh kalian bersimpuh di singgasana Allah Ta'ala dan menjadikan perintah-perintahnya lebih diutamakan dari setiap hal dunia kalian. Jadi inilah standar yang ditegakkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam yang harus kita raih dan wujudkan dalam diri kita, yaitu dengan menyingkirkan kesombongan dan amarah hawa nafsu. Ini adalah kesempatan bagus untuk melakukannya. Berusahalah mencapai tujuan ini di hari-hari ini. Melihat kerohanian yang dipupuk selama hari-hari ini, dan para Ahmadi pun condong untuk mengintrospeksi diri sebagaimana memang seharusnya, maka renungkanlah bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jauhilah sifat takabur, karena takabur melahirkan ketidakpatuhan. Sifat takabur inilah yang menyebabkan manusia menolak para nabi. Ketakaburanlah yang menghasut seseorang untuk berhadapan dan melawan nizam jemaat. Ketakaburanlah yang menyebabkan pertengkaran satu sama lain. Takaburlah yang menyebabkan seseorang menunjukkan ego dan kebesarannya yang semu. Oleh karena itu, berusahalah sekuat tenaga untuk menghindari ketakaburan. Kemudian, diperintahkan untuk menunjukkan empati terhadap segenap makhluk Allah Ta'ala. Kata-kata Anda akan berpengaruh dan upaya tablik Anda hanya akan berdampak bila kasih sayang sejati dibangun terhadap segenap makhluk. Di sini, setiap kali tamu luar mengunjungi jalsah kita, mereka akan terkesan ketika melihat suasana jalsah, karena pada saat itu mereka melihat para Ahmadi dengan rendah hati melayani para tamunya, dan para Ahmadi memperlihatkan kasih sayang satu sama lain. Inilah tablik secara diam yang senantiasa saya tekankan. Inilah tablik yang berupaya agar kebenaran Ahmadiyah dapat berjaya di hati manusia.
Saya berharap bahwa mereka akan membawa kesan positif dengan syarat Anda sekalian berusaha untuk menciptakan kesan yang baik, yaitu dengan menyelaraskan ucapan dan amalan Anda, dengan mengamalkan ajaran Islam dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam seraya tunduk di hadapan Allah Ta'ala, dengan memperlihatkan kerendahan hati, agar menjadi orang-orang yang meraih tujuan jalsah, yaitu untuk mencapai ketakwaan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjalankan kebajikan-kebajikan. Jika ini terjadi, maka seruan kita menuju Allah pun akan diberkati. Saat ini banyak hal-hal yang ditujukan untuk menentang Islam dan umat Islam. Namun ketika orang lain melihat suasana cinta, kasih sayang, persaudaraan, akhlak kita yang tinggi, dan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, maka keraguan dan kekhawatiran di benak banyak orang bahwa umat Islam berperilaku buruk atau menyebarkan ajaran yang buruk akan hilang. Jadi, selama hari-hari ini, jadikanlah ini sebagai lingkungan yang damai melalui perkataan dan perbuatan Anda. Bahkan terapkanlah hal ini selalu dalam kehidupan Anda, yang dengannya timbul dampak positif bagi dunia. Hingga orang lain berkata bahwa para Ahmadi inilah yang mengamalkan ajaran Islam yang sejati. Karena ajaran Islam yang hakiki sajalah yang dapat mewujudkan perdamaian dan keamanan di dunia. Jadi ini pun adalah tabligh secara diam, yang Anda lakukan tanpa menggunakan literatur atau dalil apapun. Jika kita benar-benar menjadikan hidup kita untuk menjadi teladan ajaran Islam yang hakiki, maka kita akan menjadi orang-orang yang menepati janji baiat kita. Baiat kita kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam hanya akan bermanfaat bagi kita ketika kita mendahulukan agama di atas dunia, bukan orang-orang yang hanya melontarkan slogan-slogan kosong. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dengan penuh keperihan bersabda, "Aku berdoa dan aku akan terus berdoa sepanjang hidupku agar Allah Ta'ala mensucikan hati jemaatku, dan seraya mengulurkan tangan rahmatnya, Tuhan mengarahkan hati mereka kepadanya, dan agar Dia membersihkan hati mereka dari segala kejahatan dan kedengkian, dan menganugerahkan kepada mereka kecintaan sejati pada sesama. Aku yakin bahwa doa ini akan diterima suatu saat nanti, dan Tuhan tidak akan menyia-nyiakan doaku. Ya, aku juga berdoa." Ini adalah peringatan besar dari beliau. Jika dengan sepengetahuan dan kehendak Allah Ta'ala, ada seseorang dari jemaatku yang terus-menerus berada dalam kemalangan dan tidak ditakdirkan untuk mencapai kesucian dan ketakwaan sejati, maka wahai Allah yang Maha Kuasa, jauhkanlah dia dariku, sebagaimana dia telah menjauh darimu, dan gantikanlah dia dengan orang yang lemah lembut hatinya, dan yang jiwanya terus mencari Engkau. Jadi hal ini harusnya menjadi peringatan besar bagi kita, jika kita ingin termasuk dalam doa yang dipanjatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, maka kita harus melakukan perubahan yang baik dalam diri kita. Jika tidak, seperti yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, jika tidak, maka ia tidaklah ada hubungannya denganku, karena aku hanya ingin menjalin hubungan dengan orang-orang yang saleh dan suci. Meskipun doa ini memberi kita harapan dan menarik perhatian kita untuk menjadi orang-orang yang saleh, doa ini juga menjadi suatu kegelisahan bahwa jika kita tidak menjalankan kebajikan itu, kita bisa menjauh dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Janganlah menjadi orang yang hanya baiat di mulut saja, karena dengan ini bukannya memperoleh karunia Allah Ta'ala, malah menjadi orang-orang yang mendatangkan murkanya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari hal ini. Saya juga ingin sampaikan, selama hari-hari jalsah, semua yang bertugas dan semua peserta harus mengawasi lingkungan sekitar mereka. Sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, kelompok yang jahat bisa saja mengambil keuntungan. Oleh karena itu, tetaplah waspada dalam hal keamanan. Semoga Allah Ta'ala melindungi semua orang dari segala keburukan. Berdoalah juga untuk keadaan dunia. Banyaklah berdoa untuk negara Anda juga. Jika kita murni hanya menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, dan demi meraih keridhoannya, kita bertindak sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki. Saat kita mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang yang sejati kepada Rasulullah SAW, dan saat kita berupaya untuk menghidupkan kembali Islam dan menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di bawah penghambaan kepada Rasulullah SAW, jika ini semua adalah niat kita, maka Allah Ta'ala pasti akan mendengar doa-doa kita, dan kita akan menjadi sumber petunjuk bagi dunia. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufik bagi kita
untuk mengambil manfaat dari berkat-berkat jalsa ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Anda dalam lindungannya selama 3 hari ini dan seterusnya. Semoga Tuhan terus melimpahkan karunia-Nya dan memberi taufik kepada Anda untuk melafalkan doa-doa yang telah saya canangkan tadi, yaitu membaca sholawat 200 kali, istighfar 100 kali, serta Rabbi kullu syai'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. Berupayalah untuk membaca ini, tidak hanya selama 3 hari ini saja, tetapi ini adalah suatu gerakan yang harus terus-menerus. Dan setiap Ahmadiyah harus terus-menerus membaca doa-doa ini. Para ibu juga harus menekankan anak-anaknya untuk mengulangi doa-doa ini. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik untuk melakukannya. Penyelenggara jalsa